Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Berkat Seorang Ayah Kristen. Sumber bacaan kita terambil dari Kejadian 49 ayat 1-28, namun fokusnya akan kita arahkan pada ayat 28 saja. Demikian bunyi firman Tuhan, itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Sosok ayah atau bapak dalam kehidupan dan masa depan anak-anaknya adalah sosok yang memiliki peran penting. Ayah atau bapak adalah gambaran sosok Tuhan, sebagaimana yang dicatat dalam Mazmur 103 ayat 13, 2 Samuel 7 ayat 14-15. Seorang ayah memiliki peran besar dan penting dalam mendidik anak-anaknya sejak usia dini untuk mengenal Tuhan dan hidup menurut jalan hidup yang patut baginya, atau jalan yang seturut kehendak Tuhan baginya, sebagaimana yang ditulis dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Dalam kisah Yakub dan ke-12 anaknya kali ini, Yakub memanggil ke-12 anaknya itu agar mereka berkumpul dan mendengarkan hal yang akan diberitahukannya kepada setiap mereka. Perihal yang diberitahukannya adalah apa yang akan dialami oleh mereka dan keturunannya di kemudian hari, sebagaimana yang dicatat dalam ayat pertama. Yakub meminta mereka berhimpun dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang dicatat dalam ayat selanjutnya. Ini berarti apa yang akan disampaikan oleh Yakub kepada anak-anaknya adalah sesuatu yang sangat penting. Seorang sarjana Alkitab dalam tulisannya menyebutkan bahwa ini adalah suatu berkat profetik, suatu prediksi akan masa depan anak-anak Yakub dan keturunan mereka. Prediksi yang dilakukan bukan sekedar suatu perkiraan manusiawi atau keahlian Yakub yang hebat, yang didasarkan pada hal-hal yang terlihat secara kasat mata dalam kehidupan anak-anaknya, yang kemudian akan mempengaruhi cucu cicit Yakub, melainkan atas kehendak dan penyataan Tuhan melalui diri Yakub di masa akhir hidupnya. Nubuat Yakub atas anak-anaknya dan keturunan mereka ini kemudian digenapi masa yang akan datang dalam kehidupan mereka masing-masing. Sebagai contoh, dalam ayat 10, Tuhan akan menghadirkan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, serta Raja segala Raja melalui keturunan Yehuda. Sebagaimana yang ditulis juga dalam Matius 1 ayat 3, Wahyu 5 ayat 5, dan Wahyu 11 ayat 15. Mengutip tafsiran Matthew Henry tentang berkat Yakub bagi Yehuda yang dikaitkan dengan Yesus Kristus, yang berbunyi demikian terjemahannya, Yehuda harus menjadi suku kerajaan, suku dari mana Mesias Sang Pangeran akan datang. Siloh, benih yang dijanjikan, yang di dalamnya bumi akan diberkati, yang damai dan makmur itu atau juru selamat, dia akan datang dari Yehuda. Dengan demikian, Yakub yang sekarat pada jarak yang sangat jauh melihat hari Kristus, dan itu adalah penghiburan dan dukungannya di ranjang kematiannya. Sampai kedatangan Kristus, Yehuda memiliki otoritas, tetapi setelah penyaliban Kristus, ini dipersingkat dan sesuai dengan apa yang Kristus nubuatkan. Yerusalem dihancurkan dan semua sisa orang Yahudi yang dilecehkan menjadi bingung disatukan bersama. Banyak yang dikatakan di sini tentang Yehuda harus diterapkan pada Tuhan kita Yesus. Oleh karena juga akhirnya kita hari ini sebagai keturunan rohani dari Yakub beroleh berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Yehuda. Berkat seorang ayah bagi anak-anaknya dalam perspektif perjanjian lama adalah suatu hal yang sangat berharga dan bernilai bahkan lebih dari hak kesulungan atau warisan materi. Hal itu diberikan atau dinyatakan oleh ayahnya kepada anak-anaknya di saat-saat terakhir masa hidupnya seperti halnya warisan. Seperti yang ditulis oleh seorang sarjana Alkitab yang saya kutip berikut ini dalam sebuah tulisannya di sebuah website. Berkat terakhir seorang bapa bangsa penting di zaman Alkitab sebagai masalah praktis hak warisan. Selain itu, beberapa berkat terakhir termasuk penyataan kenabian yang mengungkapkan kuasa supranatural Allah yang bekerja melalui orang-orang
pilihannya. Dalam narasi atau kisah Yakub dan ke-12 anaknya ini, Yakub memanggil semua mereka untuk berkumpul atau berhimpun di dekat pembaringannya. Saat-saat akhir dari hidup Yakub, ia kembali mempersatukan anak-anaknya yang sebelumnya dicerai-beraikannya sendiri oleh karena sikapnya yang pilih kasih terhadap mereka. Kita ketahui bersama, Yakub begitu mencintai Rahel sehingga dalam perlakuannya pun terhadap anak-anak yang lahir dari Rahel begitu berbeda dengan anak-anak yang lahir dari Lea. Yakub sangat mengasihi Yusuf dan Benyamin lebih dari Ruben dan saudara-saudaranya yang lain, hingga memunculkan iri hati, cemburu, dan dendam. Hingga mereka menjual Yusuf kepada orang Arab pedagang budak yang lewat di sana setelah lebih dulu menjebaknya. Yakub tidak saja menghimpunkan mereka kembali, melainkan juga memberkati mereka melalui apa-apa yang Allah nyatakan melalui dirinya tentang keberadaan anak-anaknya dan masa depan keturunan mereka kelak. Walau tidak semuanya dinyatakan secara detail, namun masing-masing mereka menerima berkat sesuai peruntukan yang ditetapkan Allah melalui Yakub bagi masa depan mereka dan keturunannya. Tidak semua berkat yang ada berwujud positif. Ada bahkan yang tidak beroleh berkat utama sebagai hak kesulungannya, namun bukan berarti tidak beroleh waris, oleh karena dosa di masa lalu dan karakternya yang buruk. Seperti Ruben, yang berzinah dengan Bilha gundik ayahnya, sebagaimana yang dicantumkan dalam bacaan kita pada ayat 3 dan 4. Bandingkan dengan Kejadian pasal 35 ayat 21-22. Yakub bersikap adil dan jujur dalam menyatakan berkat sebagai seorang ayah yang mewakili Tuhan atas setiap mereka. Meski Yakub di awal dan dalam perjalanan hidupnya sebelumnya menunjukkan banyak dosa dan karakter yang tidak sempurna adanya sebagai sosok manusia biasa dan sosok seorang ayah dunia. Namun pada masa akhir hidupnya, pasca peristiwa pertemuannya kembali dengan Yusuf anak yang dikasihinya, yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarga mereka bahkan Israel dari bahaya kematian akibat kelaparan, Tuhan menjadikan Yakub sosok ayah yang berbeda di masa akhir hidupnya. Yakub mengasihi semua anak-anaknya, meskipun ada di antaranya yang gagal menaati Tuhan dalam hidupnya, seperti Ruben maupun Simeon dan Lewi yang melakukan kekerasan dan pembunuhan oleh karena kemarahan yang tak terkendali pada masa lalu mereka. Ia memberkati mereka melalui apa yang diberitahukannya kepada mereka seturut karakter dan tindakan mereka di masa lalu, maupun masa itu dengan hikmat dan marifat dari Tuhan. Setiap mereka diberkatinya, sebagaimana yang dicatat dalam ayat 28 bacaan kita kali ini. Menjadi refleksi bagi kita, bagaimana dengan kita sebagai seorang ayah atau orang tua Kristen hari ini? Adakah kita bersikap adil, jujur, dan mengasihi anak-anak kita seturut kehendak Tuhan bagi mereka? Ataukah kita membeda-bedakan karena kita lebih mengasihi yang satu lebih dari yang lainnya, oleh karena hal-hal tertentu yang kita sukai ada pada mereka? Bagaimana peran kita dalam melihat jauh ke depan masa depan setiap anak-anak kita? Apakah kita memandang dengan penuh pengharapan kepada Tuhan yang berkuasa penuh akan kehidupan anak-anak kita hari ini dan generasi yang lahir dari setiap mereka di masa yang akan datang, sehingga kita membimbing mereka sesuai kehendak firman Tuhan seraya berserah pada tuntunan Roh-Nya atas setiap mereka? Bagaimana sikap kita ketika ada di antara anak-anak kita yang tidak bertumbuh dan hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Adakah di antara mereka yang gagal menaati Tuhan atau berdosa dan masih jauh dari Tuhan? Apakah kita bersikap pada akhirnya seperti Yakub di akhir hidupnya, menerima, mengasihi, dan memberkati mereka dengan adil dan jujur sebagaimana yang dikehendaki Tuhan atas masing-masing mereka seturut karakter dan ketaatan mereka kepada Tuhan? Ataukah kita mengabaikan bahkan menganggap mereka tidak pernah ada dalam hidup kita? Harapan dan doa kita bersama agar kiranya kita dapat menjadi ayah atau orang tua Kristen yang mengasihi anak-anak kita, baik melalui didikan yang seturut nilai-nilai ajaran, teladan kasih, serta keadilan Kristus, maupun melalui doa-doa berkat yang dikehendaki Tuhan dinyatakan atas mereka masing-masing oleh setiap kita. Amin. Di atas
salib, Kau korban buatku, didera untuk sembuhkanku segala